Halo teman-teman semuanya. Jadi ini akhirnya kita bisa rekam, bikin video Q&A ya Bang. Iya. Dan ini sekarang tuh udah hampir jam 11 malam. Karena kita nunggu Aki udah tidur tenang. Ya. Kalau siang hari tuh kita nggak bisa duduk tenang. Lama-lama nggak bisa menikmati bikin seperti video ini. Begini, ya kan? Nggak bisa. Jadi mumpung Aki udah tidur, kita duduk-duduk di sofa baru kita sampai kita bikin video. Kemarin di Instagram aku udah banyak banget yang nanyain Bang itu bikinnya di mana sofanya. Itu miripnya sama sofa yang lama tapi beda Bang. Kayak sofa yang lama tapi on steroids gitu. Jadi kayak upgraded version dari sofa yang beda lama. Banget tapi sebenarnya. Akhirnya udah nggak backpan lagi gua. Jadi ini sofa ya, jujur ya. Ini tuh dari segi desain, kalau orang ngeliat cuma dari story kita foto yang sebelumnya itu bakal kira tuh sama, tapi sebenarnya itu beda banget. Apalagi untuk kita yang ngerasain duduk, karena yang lama tuh kita kan waktu itu baru nikah, terus kita budgetnya tuh udah habis untuk beli kulkas, TV, jadi kita cari sofa yang murah-murah aja, kita custom. Kita juga nggak tahu sebenarnya hasilnya kayak apa karena kita cuma pesan online. Pas datang kayak dari penampilan oke sih, tapi pas didudukin lama-lama dia ambles. Jadi kita encok banget. Apalagi sofa itu salah satu lokasi yang selalu aku tempati hampir setiap hari bisa berjam-jam. Iya. Kadang pengen ngedit di sini, ngopi di sini pagi-pagi nungguin kamu pada bangun. Tapi saking amblesnya ujung-ujungnya kamu duduk di lantai. Iya, karena saking amblesnya akhirnya duduk di sini formalitas, lama-lama gue turun ke lantai. Iya. Karena pegel punggungnya. Benar, karena foamnya jadi kayak udah turun begitu loh. Iya, memory foamnya udah lost, jadi memory lost foam. Justru dia memorinya terlalu bagus Bang. Kamu duduk terus langsung dia ngebentuk pantat kamu, pas kamu berdiri kayak ya gitu 10-15 menit kemudian dia masih begitu. Curve begitu, bukannya naik. Iya. Nah, makanya ini tuh kita pesen dari Spashta Home dan kita bener-bener custom sesuai ukuran apartemen kita. Jadi ini cuman ada kayak dua modul gini, tapi kita udah mikir jangka panjang karena nanti kita selesai sewa apartemen ini, kita kan insya Allah akan pindah ke rumah. Kita pengen sofa yang lebih menyesuaikan dengan space, tapi kan sayang kalau beli-beli lagi. Nah, enaknya ini tuh nanti bisa tinggal kita pesen tengahnya, jadi bisa dibuka, tambahin tengahnya, jadinya long term bakal kepake banget. Jadi modular. Betul. Jadi tengahnya ini tuh ada attachmentnya gitu, bisa dicopot pasang. Gitu, canggih banget ya. Jadi sofa ini aku suka banget dari segi warnanya, karena ini warna kesukaan aku, paling netral, abu-abu, agak gelap sedikit. Dan dari segi jahitannya semuanya rapi banget jahitannya. Iya loh. Bener-bener rapi banget, dan ini bahannya waterproof, water repellent. Jadinya misalnya kena tumpahan kopi atau aki oilernya tumpah-tumpah sana sini, itu kita udah ngetes, aman sekali. Gitu. Tinggal di wipe pakai tisu, dia langsung auto bersih lagi. Dan aku suka banget dari segi foamnya, karena ini pakai marshmallow technology. Jadinya bener-bener lembut banget, empuk banget. Ini aku dudukin sekarang, aku berdiri kayak gini, dia kembali lagi. Langsung? Dia ngangkat lagi. Wah, keren banget sih. Kok bisa begini ya? Harusnya memang sofa kita yang lama bagus Bang. Iya kan? Jadi bener-bener nyaman banget. Ya, intinya aku dia sangat paling bahagia dengan sofa baru ini. Ini tuh honest review. Sesenang itu sama sofa ini. Jadi iklan lewat sebelum kita Q&A karena kita se-rekomen itu sama Spashta Home. Jadi buat teman-teman yang pengen pesen sofa juga, langsung aja kepoin Instagram mereka Spashta Home, bisa konsultasi langsung juga. And ini setahu aku lagi on sale ya. Jadi ya kita juga pesen karena ini steal deal banget. Langsung aja cek Spashta Home. Dan mereka juga lagi ada promo. Kalau teman-teman beli sofa ini, foto dan posting kegiatan teman-teman di atas sofa ini di Instagram, teman-teman bisa dapetin satu bantal ini yang nyaman banget. Jadi jangan lupa upload di Instagram kalian ya. Oke, sekarang kita masuk ke Q&A-nya. Sedikit recap sedikit, kemarin perjalanan kita kemarin jalan-jalan di bulan November. Full di bulan November sayangnya? Iya, November. November dari awal ke tengah ke akhir. Ya betul, kita berangkat tanggal 7 November. Awal ya, November awal November. Abis itu kita naik Singapore Airlines. Kemarin kita jalan-jalan 15 hari, kita ke Tokyo, kita ke Kyoto, Nara, Kobe, dan Osaka. Wah, seru banget. Itu puas banget sih jalan-jalan kemarin kalau teman-teman nonton vlognya. Makasih banyak ya yang udah nontonin vlog kita dan ngikutin dari day 1 sampai day
15 ya? Dan bahkan kita kemarin ke Singapura, Iya, kita bikin transit ya. vlog aja. Teman-teman pada nonton, terima kasih banyak juga. Responnya baik-baik banget. Iya. Seru banget, kita insya Allah bakal sering-sering traveling nih. Jadi doakan teman-teman stay tune terus di vlog kita. Nggak traveling pun ditonton juga ya. Dan itu pertama kali trip sama Akio yang ke Jepang. Betul. Sesuai impian kita. Tahun lalu berdua aja pas Baby Moon, akhirnya kesampaian ajak Akio. Dan kita udah kangen banget lagi sih sama Jepang ya. Kita insya Allah deh, kita bisa ke Jepang gitu. Soon ya? Iya. Spring kali ya? Abis Aduh, lebaran? insya Allah pengen banget kita spring. Yuk kerjasama yuk, berani sponsor kita yuk. Yuk boleh. Kita siap menerima, siap menampung kerjasamanya. Anyway, kita mungkin masuk ke Q&A-nya kali ya, biar tanpa panjang lebar. Ini aku dari cap. Pertanyaannya ini mostly lingkupnya apa ini yang dari trip with baby, Itu. as a family. Ya, itu banyak banget yang nanya tentang traveling sama bayi. Tapi mungkin kita urutan kali ya. Ya. Kita jawab dulu lebih ke yang pesawat, oke? Jadi dari perjalanan dari awal sampai akhir ya. Betul. Jadi Oke, kayak kita pesawat ngurut. sama transport ya. Oke. Jadi ada yang nanya nih, halo Rianka, untuk baby atau Akio sudah kena biaya tiket pesawat full atau belum waktu ke Jepang? Jawabannya adalah belum. Belum. Jadi bayarnya itu tergantung airlines. Ada yang bilang 10%, ada yang dipatok beberapa persen gitu ya. Kita kemarin SQ kebetulan kita dapat tiket oke banget, cuma 7 jutaan per orang. Dan Akio dapat tiketnya itu 2 jutaan. Iya. Iya, buat Akio. Nggak dapat kursi, nggak dapat makanan juga, hanya tiket untuk Akio, bisa pakai basinet juga free. Nah kemarin tuh lebih mahal daripada 10% ya sebenarnya ya. Jauh. Karena kita dapat tiketnya harga promo. Iya, Sedangkan tiketnya tuh kelas yang paling kecil. ya, Sedangkan kalau harga baby nggak aslinya, bisa. harga aslinya tuh 14 juta. Mungkin ya. Kan Jadi kemarin dia 10% bilang gitu. dari harga aslinya ya. Mungkin lah kurang lebih. Kurang lebih begitulah. Intinya Jadi, Akio 2 juta, beda-beda. kita 7 komaan ya. 7,5 Ya. kita. Jadi mumpung masih bayi, belum beli tiket full price, Sampai 2 tahun. harus sering-sering diajak ya. Yes. Oke, ada yang nanya juga nih, Mas dari Narita ke Tokyo, ini nanya kamu ya, paling cepat naik apa ya dan berapa biayanya? Oke. Kemarin kita naik Skyliner. Kemarin kita pakai Skyliners dan itu kalau dilihat dari Google Maps untuk ke daerah kita itu salah satu yang paling cepat. Sebenarnya sama Next tuh mirip-mirip. Narita Express. Ya. Jadi sebenarnya tergantung tujuannya mau ke mananya karena Tokyo yang dekat dari Chiba alias dari Narita itu kan ada beberapa daerah ya, ada beberapa lokasi gitu. Kita kebetulan Skyliners itu tuh di ujung, di Ueno, Nippori. Bahkan sebenarnya kemarin kalau kita naik Narita Express Bisa berhenti di Shibuya gitu kan ya kalau nggak salah. Kemarin aku lihat di Shibuya dan Narita Express. Terus dari Shibuya kekuatannya cuma kayak 3 stasiun. Sebenarnya bisa juga. Jadi Antara dua itu. di Google Maps sih paling benar. Benar. Bisa cek di Google Maps ke tujuannya, tinggal lihat pilihnya mana yang paling cepat. Itu aja sih sebenarnya. Iya, jadi beda-beda. sebenarnya tergantung nginepnya di mana ya. Ya, Ya. betul. Kalau nginepnya di Ueno, Skyliners the best. Langsung nyampe soalnya. Atau deket-deket situ ya. Oke. Terus ada yang nanya juga nih, Kak Aul kalau stasiun di Tokyo yang ada logo JR, apakah harus pakai JR Pass? Nah, mungkin aku boleh jawab ya soal ini ya. Jadi kemarin itu memang kita beli JR Pass karena kebetulan JR Pass itu pas kita beli tuh harganya tuh masih dapat yang 3,5-an. Jadi masih menurut kita worth it gitu untuk kita pakai ke Kyoto, Osaka dan untuk balik lagi ke Tokyo. Iya. Nah, tapi mungkin banyak juga yang bingung gitu, apakah kalau JR Line harus pakai JR Pass atau enggak? Nah, sebenarnya enggak, karena basically semua kereta di Jepang yang JR itu kita bisa naik biasa aja dengan kayak semacam e-money-nya mereka, which is itu banyak banget, ada Suica, ada Pasmo, ada ICO, CA, apa itu nggak tahu, Icoca, nggak tahu lah bacanya gimana. Itu tinggal di tap aja sama, jadi nggak perlu JR Pass. JR Pass itu hanya untuk kalau kita mau pergi yang mungkin jauh-jauh, terus lebih menghemat karena itu udah satu harga untuk tergantung beberapa hari. Ada yang 7 hari, ada yang lebih lama. Jadi one price untuk unlimited selama durasi tertentu. Jadi JR Pass itu tuh menurut aku ya sekarang, considering harganya udah naik, itu bukan suatu hal yang kayak emas untuk dibeli ya. Bahkan kalau misalnya teman-teman bisa ngeplan dengan baik, misalnya mendarat di Osaka, pulang dari Tokyo, jadi bisa belinya one trip aja gitu. Lebih untuk worth first timer lebih worth it. Benar. Gitu. Jadi kalau yang naik kereta yang logo JR itu bisa naik apa? Pakai apa aja ya sayangnya? Pakai apa aja. Bahkan beli tiket single trip pun bisa. Nah, iya itu juga bisa benar. Oke.
nih. Transport dari Tokyo ke Kyoto dan Osaka, biaya JR Pass naik jadi bingung better pakai apa. Sebenarnya banyak tuh hacks-hacksnya di TikTok maupun di social media lainnya ya. Cuman sejujurnya aku belum kulik lebih lanjut. Emang untuk naik JR Pass mungkin nggak worth it lagi kalau cuman ke Tokyo, Kyoto, Osaka doang gitu. Kecuali kalau mau ke daerah-daerah sekitar situ atau keliling-keliling yang lainnya juga boleh. Mungkin bisa pakai single trip aja gitu. Jadi di plan dengan baik. Misalnya dari Tokyo ke Kyoto, belinya yang single trip aja Shinkansen tuh kalau nggak salah ya 1,2. Nah, Kemarin kan kamu sempet oh iya kan? keselip JR Pass itu kan harus kasusnya bayar. kan 1,2 kan kurang lebih. 1,4, 1,2. Iya. Nah, dari Kyoto ke Osaka naik kereta biasa. Iya bisa, nggak perlu naik Shinkansen. Nanti dari Osaka ke Tokyo lagi, baru naik Shinkansen lagi. Jadi mungkin cuman 3 juta kurang, tapi udah dapet yang sebenarnya cuman mau ke Tokyo, Kyoto, Osaka doang. Iya. Oke, sekarang next kita masuk ke hotel ya. Hai, mau tanya, hotel pas di Tokyo kemarin apakah memuaskan nginep di sana? Dan ada nanya ini juga nih yang kota Anda menarik nggak? Nah. Mau nginep di sana cuma kok nggak yakin sama neighborhoodnya. Jadi kemarin kita kan nginep hotel Yang di Tokyo? Merujuk pertanyaan pertama tadi apa? Di Tokyo memuaskan nggak? Oke, yang di Tokyo memuaskan nggak? Jujur, untuk pertama kalau neighborhoodnya Gotanda aku suka banget karena ternyata Gotanda itu mirip Akasaka. Iya. Tapi memang Akasaka itu lebih banyak makanannya, lebih banyak izakayanya, jadi malam masih lebih rame. Gotanda itu ada kantornya, tapi juga ada Lebih gedung tinggi. gedung-gedung, tapi juga ada makanan dan kafe juga. Sedikit lebih sepi daripada Akasaka. Masa sih? Menurut aku gitu. Iya ya. Karena malamnya nggak rame. Kalau Bisa dibilang Akasaka gitu. malam ada izakayanya gitu loh. Oke. Kalau aku pribadi prefer lebih mending di Akasaka. Kalau aku, karena aku suka, kan udah hafal sih ya. Ibarat gimana pun, kemanapun gitu ujung-ujungnya pengen kembali lagi gitu. Tapi hotel di Mitsui Garden aku suka. Hotelnya aku suka, brandnya juga kan emang di Ginza ada, di mana-mana ada gitu ya. Chain yang bagus. Chainnya bagus gitu, cukup mewah lah. Tapi memang kamarnya kemarin, menurut aku kamarnya kurang besar. Nah, aku mungkin next kalau di Mitsui Garden pilih kamar yang lebih besar lagi, karena kita udah bertiga nih sama Kyo. Ah, bener sih. Mungkin kalau yang cuman berdua, newlywed gitu ya, atau misalnya sendiri Iya. trip ke sana atau bareng keluarga yang berdua sekamar, oke banget tuh. Karena menurut aku hotelnya bagus, harganya salah satu Mitsui Garden yang paling oke. Dari Shibuya cuma 3 stasiun. Bener. Itu di JR Line juga pula. JR itu kan muter ya? Yamanote. Yamanote itu kan muter ya. Jadi di Yamanote Line itu kan muter. Jadi mau ke Shinjuku deket, mau ke Shibuya deket, Ebisu deket. Ke mana tuh yang kita ke Disneyland? Itu juga deket banget dari situ. Bisa ya. Jadi lokasinya sangat strategis, deket Akacang Honpo juga, kamu bisa belanja Nah, barang bayi. itu dia benar. Daerahnya Aku asik. sih suka banget sih Gotanda sih. Dan menurut aku Mitsui Garden Hotel itu chain yang recommended banget. Kalau di Akasaka tahun lalu kita pas ke Tokyo itu kan kita di My Stays ya. Itu juga chain yang terkenal, tapi sama juga kecil gitu. Nah, aku malah lebih suka yang di Kyoto dan di Osaka itu Kyoto. sih, wah Kyoto sih. Tokyo Itu Stay. Tokyo Stay, Sanjo, Karasuma ya. Iya, betul. Itu bener-bener menurut aku the best sih. Kenapa? Betul. Karena ada mesin cuci. Buat kita penting banget karena kita tuh suka pack light, bawanya tuh secukupnya untuk dicuci supaya kita bisa belanja dan ada space untuk bawa belanjaan kita. Iya. Dan kita tuh nggak terlalu peduli kayak coatnya harus banyak ganti-ganti karena yang penting nyaman, yang enteng tuh yang bisa dilipat yang Uniqlo kan. Dan ada mesin cuci yang ada dryernya di dalam kamar tuh sepraktis itu malam-malam Iya. baju kotor tinggal dimasukin, pagi-pagi Udah kita kering. keluarin udah kering, Udah bisa halus. dipakai lagi. Heattech juga kan musim dingin kan kita butuh daleman jadi layersnya lebih banyak. Itu tinggal punya 2 atau 3 lah, itu dirotasi terus, dicuci, dipakai, terus nanti bisa dipakai lagi. Jadi Tokyo Stay itu enak banget dan ternyata Tokyo Stay di mana-mana tuh mostly standarnya tuh ada mesin cuci dan Iya. microwave. Microwave tuh penting untuk kayak manasin makanannya pastinya Akio gitu. Jadi buat yang emak-emak yang udah punya Penting anak, banget. yang udah mikirin cucian baju dan Yang nggak mau di Airbnb makanan, juga ya. Iya, yang nggak mau di Airbnb. Yang lebih milih hotel seperti kita, betul. itu recommended. Intinya semua hotel yang kita udah inapin dari vlog yang Baby Moon sama Tahun terakhir sama Akio itu semuanya overall oke banget. Jadi bisa untuk jadi rekomendasi ya. Sekarang kita ngomongin untuk
transaksi nih, payment di sana tuh pakai apa? Banyak soalnya yang nanya ya. Ada yang nanya transaksi payment di Jepang yang di vlog kalian tinggal tap dari HP itu pakai apa ya? Nah, kayaknya itu menarik banget buat orang-orang bisa tap dari HP ya. Padahal tuh kayak biasa aja ya. Tiap hari ada yang nanya. Kita udah biasa soalnya. Iya sih, benar. Tiap hari emang ada yang nanya. Di aku ada yang DM, di Renke juga. Intinya itu pakai Suica yang ada di Apple Wallet. Kalau penasaran, cek aja Instagram kita @aulilalvar atau @Catalina, ada di highlight kita tentang Apple Wallet Suica. Ada, itu pokoknya Suica. cek aja. Aku juga Suica Wallet. Iya. Cek aja caranya gimana. Itu bisa berlaku buat Suica, Icoca, sama Pasmo. Iya. Nah, udah gitu. Terus kalau untuk bayar belanja dan resto dan lain-lain selain cash bisa pakai apa aja Kak yang recommended-nya? Jadi di Jepang itu banyak restoran itu kebanyakan masih mengharuskan kita bayar cash only. Jadi baiknya tetap sediakan cash yang cukup di dompet sehari-hari. Maksudnya cash yang hard cash ya. Cuman selain itu kita suka pakai Genius atau debit BCA biasa untuk transaksi di mana-mana gitu. Kak, beda Icoca, Suica apa ya? Kalau aku lihat kalian selalu pakai Icoca dan Jerpas. Oh salah, kita pakai Suica. Nggak ada bedanya. Icoca sama Suica itu sebuah payment gateway-nya mereka yang kayak IC card sebutannya. Cuma beda perusahaan doang. Suica itu artinya semangka, entah kenapa logonya penguin. Dan Icoca beda lagi gitu. Beda perusahaan doang. Nah ini dia nih, Kak lebih prefer eSIM atau Wi-Fi portable? Ini berhubungan dengan handphone dan juga gadget-gadgetan ya. Internet di sana pakai apa? Kita prefer sekarang ternyata lebih prefer eSIM ketimbang Wi-Fi portable. Emang kemarin kita bawa Wi-Fi portable dan juga eSIM, kita pakai dua-duanya karena kita juga pengen ngupload video YouTube dan ngelakuin hal-hal lain pakai Wi-Fi portable dan juga eSIM buat di handphone. Dulu kita kira nggak cukup tuh eSIM doang karena cuma 2 GB doang kan ya. Ternyata cukup, ada yang 3 GB juga kalau nggak salah di paket yang Java paling SIM. mahalnya Paket aja paling intinya mahalnya ya. aja. Paling mahalnya aja juga lebih worth it ketimbang harus roaming. Iyalah pasti. Jadi eSIM aja Praktis sekarang itu loh. lebih oke buat aku. Iya, nggak perlu keluarin. Iya, dan ternyata kita juga nggak sering-sering banget ngupload YouTube kan. Iya. Jadi Cukuplah buat eSIM. Instagram, nonton sehari-hari, YouTube dan lain-lain. eSIM mantep lah. Nah, sekarang kita masuk ke segmen yang traveling sama bayi ya. Ini banyak banget nih moms yang nanyain tentang traveling sama Akio. Jadwal si Dede berantakan nggak abis trip kemarin dari makan, mandi dan lain-lain. Sebenarnya sih bisa dibilang aman-aman aja karena Akio tuh udah terbiasa untuk tidur on the go gitu. Mungkin akan sulit untuk bayi-bayi yang sudah sleep trained, yang tidurnya tuh harus bener-bener gelap, sunyi gitu kan. Cuman kebetulan dari awal Akio lahir kita tuh biasakan dia tuh kalau tidur, kalau misalkan siang ya emang terang nggak apa-apa gitu. Dan kalau misalkan kita lagi pergi sambil digendongan di Ergo Baby gitu. Nah jadi untungnya kemarin dia juga selama trip tidurnya malah lebih banyak ya Bang. Bisa 2 jam, sekali tidur lama banget. Mungkin karena sejam, 2 jam. dingin, sepoi-sepoi gitu kan. Paling ya ada sedikit adaptasi pas di sana gitu kan. Karena kan makannya sambil pergi, sambil di jalan nggak selalu bisa di high chair. Pemandangannya gitu, beda-beda setiap kali makan. bener. Ada distraksinya pastinya. Tapi dia seneng ya. Iya, alhamdulillah ya. Dia tipe seneng hal baru gitu. Traveling tuh kayaknya dia seneng sih. Feeling Iya. aku dia seneng traveling ya. Feelingku dia emang pengen ikutan terus. Iya. Jadi harus sering-sering traveling the Alphars, bukan cuma Aul and Rian. Kan Iya awal. dong. Iyalah, sekarang ada Akio nggak mungkin kita tinggal kan. Selama trip ada pompa ASI nggak Kak? Gimana dan kapan? Aku inget banget, aku sebagai suami bisa jawab. Ada sekali doang, tapi abis itu kakak pakai lagi tuh pompa. Somehow, tadinya sebelum berangkat, Akio maunya nyusunya banyak pakai botol juga kalau hari-hari siang. Iya. Pas nyampe sana, dia nggak mau. Dia maunya di BF dan makan biasa. Mungkin dia inget, mamanya udah gendong dia, udah dorong stroller, udah angkat-angkat barang. Dia nggak mau mamanya lebih ribet lagi. Mungkin kali. Iya. Sampai sekarang akhirnya dia Sampai nggak pernah. sekarang aku nggak pernah nyentuh pompa lagi lah. Iya. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah, sangat aku nggak perlu praktis cuci dan jadinya. nggak usah sterilin terus ya. Iya benar. benar. Iya. Nah terus ada yang nanya juga nih Kak, sorry aku penasaran Akio kalau makan kenapa nggak bareng pas di restoran. Nah jadi tuh sebenarnya kalau di Jepang banyak restoran tuh yang kurang kondusif dan kurang nyaman untuk anaknya makan gitu karena lebih sempit atau apa gitu atau mungkin ngantri gitu. Nah jadi kita untuk biar aman-aman aja kadang kita tuh
mikir udahlah Akio makan dulu aja ya kan di baby center yang ada high chairnya, dia bisa makan dengan tenang, kita bisa panasin makanannya, baru Akio udah beres baru kita makan. Dan pas kita mau makan nggak perlu ngantri. Betul. Karena udah pada kelar makan. Iya, jadi ya kita ganjel dikit, ya. kita karage dulu gitu ya. Benar. Lebih ke kayak gitu sih. Tapi kalau pas emang ada restoran yang nggak ngantri, space-nya juga cukup untuk Akio makan, ada high chair-nya, ya enak lah bisa makan bareng. Ada ya beberapa ya kemarin kita Lumayan. share di vlog, lumayan ya. Koko Ichiban-nya, Tori Sanwa, lumayan loh. Iya, terus Katsukura. Katsukura, lumayan sih sebenarnya. Iya. Senang tuh Tapi kalau emang nemu banyak yang juga kayak gitu. yang nggak kayak gitu, karena kadang kita juga makannya on the go. Iya, benar. Iya. Nah, terus ada yang nanya nih, halo Kak, sharing info dong, selama di Jepang sering angkat-angkat stroller nggak? Maksudnya angkat stroller tuh maksudnya angkat Nggak dapet tangga lift kali ya. ya? Iya, aku sering banget nemu comments orang atau reels orang kayak nyesal pergi ke Jepang bawa bayi karena harus angkat-angkat stroller dan koper gitu. Sebenarnya di Jepang itu di stasiun itu selalu ada lift, especially di kota-kota besar itu kan underground banyak kan keretanya ya. Jadinya mungkin orang wondering gitu ya, karena ngikutin orang-orang jalurnya kemana, pas ikutin orang lah kok tangga semua mana liftnya. Gitu. Jadi kita bener-bener perhatiin banget logo elevator, atau lihat di bawah kan ada jalanan yang kuning buat orang difabel ya. Nah kita ikutin itu karena itu udah pasti arahnya ke elevator gitu. Jadi setiap peron, setiap stasiun selalu ada elevator. Mungkin akan sedikit lebih jauh jalannya ketimbang kalau naik eskalator, tapi demi kenyamanan ya baiknya naik elevator gitu. Iya benar. Karena di Jepang juga lumayan strict ya untuk kayak bawa stroller di eskalator. Kalau di sini kan masih suka ada yang nyolong-nyolong tuh nggak apa. Kalau di sana ya kita nggak enak lah, kita benar-benar harus respect. Palingan kalau emang nggak ada ya kita angkat, ya kan, dilipet, betul. Iya. Tapi mostly kita hampir nggak pernah kita angkat-angkat stroller ya, yang gitu-gitu sekali dua kali ya, karena malas nyari yang jauh lagi liftnya. Itu pun naik tangga bukan naik eskalator. Ya, bahaya kalau naik eskalator. Bener-bener naik tangga. Tapi di Jakarta juga ngusahain nggak kayak gitu sih. Iyalah, di lift gitu diusahain. Gitu. Ada juga fitur di Google Maps, itu kita bisa pilih filternya itu wheelchair. Jadinya kita nyalain itu aja supaya si Google Maps kita ngarahin kita harus kemana setiap turun stasiun. Ada lift. Baiknya di pintu mana supaya dekat sama lift, naik ke atas lift gitu. Jadi bener-bener ngikutin si Google Maps kita dengan cara filter wheelchair. Nah itu hacks banget tuh. Nah terus ada yang nanya juga, Kak pas ke Jepang kan dingin tuh udaranya, penyesuaian Mas Akio sama udara dingin gimana? Nah kemarin tuh sengaja kita pilih tanggal yang belum terlalu dingin, jadi masih autumn yang belum masuk ke winter gitu. Supaya nggak terlalu dingin dan Akio nggak perlu yang kayak pakai jaket yang full atas sampai bawah gitu. Nah jadinya di sana ke AC alami, kayak kita indoor kalau di rumah gitu. Jadi Akio seneng sih, malah dia nggak bisa kalau panas. Iya benar. Ya kalau summer kayaknya kita pingsan sih, pakai Ergo Baby gendong dia keringetan panas, wah Akio bisa rewel, kita semua juga ikut stres pasti. Jadi justru menurut aku di musim-musim spring sama autumn yang temperaturnya tuh dingin tapi masih bearable, itu yang paling ideal untuk bawa bayi ya. Dan persiapan juga seperti selimut, on the go blanket, dan semua. juga kayak yang pigeon kamu beli itu yang buat anak anget, calming baby wrap gitu-gitu, itu persiapan aja karena pasti bakal butuh juga kalau anak masuk angin. Benar. Oke, pertanyaan buat traveling with babies-nya sudah sampai situ aja. Udah kita filter, kebetulan banyak yang sama juga, jadi kurang lebih tuh pertanyaannya. Kita lanjutin ini. Hai Kak, kalau punya cuti cuma 7 hari, selain Tokyo bisa ke kota mana lagi ya? Sekitar dan tanpa perlu naik JR. Maksudnya nggak beli JR Pass kali ya. Karena kalau naik JR itu adalah perusahaan kereta. Kita bakal naik JR di Tokyo juga ini. Gitu. Oke, 7 hari selain Tokyo. Mungkin kita bisa keliling samping-sampingnya Tokyo ya. Ada Fuji kan, kita bisa ke Kawaguchi kok. Atau mungkin mau belanja di Gotemba. Di Gotemba pun ada hotel yang di outletnya. Itu aku mau nonton di vlog itu, keren banget. Itu bisa ngeliat Fuji dari pagi sampai sore, terus kita belanja di Gotemba. Terus seru juga tuh. Mungkin kita bakal cobain kayak gitu kali, BPS sekali-sekali. Ada onsen yang ada onsennya, iya benar-benar. Pokoknya di daerah Fuji itu kan kelilingannya banyak banget tuh. Nah, di antara itu tuh bagus-bagus tuh, bisa pilih aja salah satu dari itu, nginep semalam, atau besokannya ke Kamakura juga bisa, atau ke Takao yang suka naik ke atas bukit dan melihat pemandangan kota. Itu tuh Takao tuh
aku tahu dari neneknya Rianka, deket banget sama Tokyo, itu bisa naik cable car ke atas ataupun jalan kaki. Jadi bisa sambil menikmati pemandangan Tokyo sambil olahraga juga, itu menarik tuh. Aku pengen banget ke Takao, tapi naik Banyak cable banget car. yang kita belum kesampaian ya. Banyak banget. Odaiba, Yokohama, Nah. itu semua tuh banyak day trip yang kita pun belum kesampaian gitu kan. Tokyo aja. Iya, jadi sebenarnya Tokyo 7 hari tuh udah puas banget. Even di dalam Tokyo aja, nggak keluar aja tuh udah Iya. puas banget ya. Kalau aku sih lebih prefer di dalam Tokyo aja, tapi Iya. lebih santai. Day trip kalau mau tetap nginep di Tokyo juga banyak. Tinggal Iya. search day trip from Tokyo. Nah, tuh banyak tuh pilihannya mau kemana tergantung preferensi lah ya, tertariknya yang lebih ke alam atau belanja gitu. Yang penting tripnya usahain senyaman mungkin, karena Jepang itu, apalagi Tokyo, itu kan rusuh banget. Jadi kalau kita ikutan kayak ngebut bersamaan dengan orang-orang Tokyo tuh lumayan hektik juga sih. Jadi kita harus lebih santai juga. Yang penting santai dan nyaman. Nah, terus ini pertanyaan yang selalu kita dapetin dan banyak banget yang nanya, penasaran berapa budget Jepang yang kemarin. So basically kurang lebih semuanya setelah ditotal-totalin tuh rinciannya tuh kayak gini nih, pesawat 7,5 kali kali 2 tambah Kyo. Ya, let's say kurang lebih 17. ya itu pesawat. 18 Terus lah, hotel juta. kurang lebih selama 15 hari tuh Semalam tuh 1,5 juta, hampir 2 juta. kurang lebih 20 juta lah ya. Kurang lebih 20 juta. Karena ada yang lebih mahal, ada yang lebih murah Iya, gitu. betul. Hacksnya booking jauh-jauh hari yang free cancellation dan pay at hotel. Betul. Jadi udah nge-lock yen harga yang Oke. lebih oke. Iya. Terus abis itu makan sehari-hari kurang lebih tuh kita kalau sekali makan tuh 1.000 sampai 2.000 ya. Jadi Kadang pokoknya lebih mewah, makan, kadang lebih. ngopi, dessert, berdua, itu 1 juta sehari. Kita batasin, Ya, gitulah. max. Kurang lebih 10.000 yen Heeh. sehari ya. Kita nggak pernah batasin sih, tapi ya kurang lebih segitu Kurang lah. lebih segitu. Nah, jadi 1 juta. Saya 15 hari berarti 15 juta. Udah kita Ya. berdua ya. Heeh. Itu kita berdua. Terus abis itu kita beli JR Pass kemarin. Kurang lebih tuh kemarin 3,5. Itu kan tergantung yen ya, dan sebelum harga naik. Iya. Jadi kali 2, 7 juta. Ya. Terus abis itu apa lagi bang? Belanja. Transportasi. Oh transportasi. Transportasi di sana. Sehari itu rata-rata kita kalau pakai IC card, Suica itu 150.000 per orang. Kurang 1.500 yen kurang lebih Iya, ya. kurang lebih. Jadi Kita kali 15 hari kali 2 juga, yang kali 15 hari. berapa? Ya segitu. 3.000 yen kali 15. 4,5. Ya, Ya, itu untuk 4,5 yang lah. di dalam. Masa untuk yang Pakai sehari-hari. Suica tuh Di juga luar kadang JR juga Pass. kita pakai buat makan juga sih. Nah, iya. Jadi ya kurang Plus lebih minus segitu. lah ya. Kurang lebih segitu, 4,5. Ya. Udah Dan termasuk belanja. beli Famichiki kamu. udah. Karage, Udah. Onigiri. Udah. Dan sekarang belanja. Belanja itu kan relatif ya. Kita belanja paling baju. Kita juga jarang belanja banget ya. Itu susah lah dihitung lah. Susah. Kita Jadi belanja kayak barang bayi. tambahkanlah itu bonus-bonusnya mau Tergantung belanjanya mau beli apa. Mungkin Belanja orang aja. ada yang mau beli vinil ya kan, ada yang mau beli barang-barang baju bekas Iya. gitu kan. Ada yang mau belanjanya di Omotesando, di Apple Store atau di Chanel. Nah, itu beda lah ya budgetnya. Kalau kita belanja di Akachan Honpo kebanyakan kemarin. Jadi kurang lebih totalnya segini kemarin trip kita, tapi itu plus minus lah, masih ada plus plusnya pasti. Jadi kurang lebih kita kalau mempersiapkan trip, misalnya budgetnya segini, lebihin lagi lah sedikit biar amit-amit dibutuhkan, terus kayak BM pengen belanja apa, kita pasti lebih-lebihin. Dan untuk itu budget itu kita nggak bisa ngepastiin ya, kayak misalnya tiket pesawat, Iya. itu bisa beda-beda, hotel juga bisa beda-beda. Jadi pastikan juga jalan-jalannya kalau mau mirip-mirip sama kita ya berarti tanggalnya harus mirip-mirip juga dan pesannya juga harus jauh-jauh hari kayak kita. Iya, Gitu. karena dengan yang kita dapetin itu tuh hitungannya kita udah save banyak banget. Contoh hotel kayak kita yang di Osaka harusnya semalam tuh sekitar 6 juta, tapi kita dapat di harga di bawah Semalam 2 juta. 1,8. Nah, terus kayak yang di Kyoto juga ya, dengan semewah yang kita dapat harusnya 5 jutaan ya. Enggak nyampe sih 4 juta. 4 jutaan kita dapat di 1,5-an. Nah, Jadi ya itu gunanya pesan jauh-jauh hari. iya betul. Gitu. Kalau mepet bisa double budgetnya. Oke, jadi sekian sharing kita. Ini bener-bener cuma dari pengalaman kita. Jadi semoga bermanfaat. Kalau masih ada yang kurang jelas atau belum terjawab, feel free untuk DM kita. Semoga kita bisa jawab dari situ. Jadi boleh follow dulu kita di Instagram Iya, kalau belum ya. @Catalina supaya nggak ketinggalan next trip kita bakal mana lagi. Kalau yang follow Instagram kita pasti udah tahu kita bakal jalan-jalan lagi nih di bulan Januari ini to start Next week. our
2024 travel trip family The Alfars. Jadi kita bakal jalan-jalan ke Kuala Lumpur. Jujur aku excited banget sih Bang. Iya, aku juga sih. Kita udah pin banyak tempat ya. Padahal kita nggak pernah se-excited ini sama KL, tapi setelah dilihat-lihat, seru sekali. Aku belum pernah explore tempat-tempat yang kita udah pin ini di Google Maps di KL. Dulu tuh KL cuman kayak KLCC doang ya. Enggak, lu nggak tahu apa-apa. Iya, aku nggak tahu apa. Kamu datang ke KL juga udah lupa mau kemana aja. Jadi kita gak sabar banget teman-teman, stay tune terus aja di vlog kita. Insya Allah di akhir awal Februari kita udah mulai upload videonya. Jadi ikutin terus ya, ikutin terus, stay tune, dan kita insya Allah akan jalan-jalan lagi di tahun ini, akan jalan-jalan banyak-banyak ke banyak negara. Amin. Ya, terima kasih banyak teman-teman udah pernah nonton. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye. Bye. See you.